Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bacaan Alkitab minggu ini terambil dari Ayub pasal 14 ayat 1 sampai 22. Setelah mati tidak ada harapan. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah dijumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga, dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu pada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepah. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan, dan gunung batu bergeser dari tempatnya, seperti batu-batu digigis air, dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat. Demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka cita. Amin. Terima kasih. Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami, untuk segala hal yang boleh kami alami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih kami boleh melihat bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Engkau Allah yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap apapun yang Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Mari Tuhan, Engkau yang bertahta di atas setiap pujian, di atas setiap penyembahan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau urapi kami, Engkau lawat kami, Engkau ubahkan hidup kami, Engkau pulihkan kami. Sebab Engkau Allah yang bertahta, yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini doa kami Tuhan, berjalanlah dengan kami, bercakap-cakaplah dengan kami, melewati hari-hari kami. Kami tahu kami tidak sendiri, Yesus selalu beserta kami. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh, Yesus, berjalanlah pimpin langkahku Haleluya. Adalah baik menyanyikan kebaikan Tuhan, meninggikan Yesus Tuhan. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku.
Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. He's so good to you, and He's so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. So good. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Because He is good to you and me. Oh yes, Jesus, He's so good to you and me. He is so good. He really good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you, and He's so good to me. He's so good to you and me. Jesus is so good. He's so good to me. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, sangat baik. Oh, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Jesus, You are so good. You are so good. Only You, God. Only You can satisfy. Jesus, oh Jesus, Your name is beautiful. Your name is wonderful. Thank You, Jesus. Oh, thank You, Jesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku
hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam kasih kita Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, selamat hari Minggu. Minggu ini kita memasuki minggu yang keempat di bulan Agustus. Tidak terasa cepat sekali waktu berlalu. Ya, kita mau mulaikan merenungkan kebenaran firman Tuhan minggu ini yang akan sama-sama kita belajar. Dan kita ambil di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita mau meminta pertolongan Tuhan, meminta pengurapan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah kembali di dalam suasana pandemi ini, walaupun lewat virtual Tuhan. Tapi itu tidak menjadikan kami semakin lemah. Tapi kami semakin giat untuk mencari Tuhan, semakin giat untuk bertemu dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan,
Kami serahkan Tuhan Yesus pemberitaan firman-Mu Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami, mengurapi setiap hati kami, untuk kami boleh menerima dan kami boleh belajar melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Pagi ini kita ambil firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-16. Ya, Yohanes pasal 15 ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Sekali lagi saya bacakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ya. Satu perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk setiap kita. Kita ini umat-umat pilihan. Yang percaya katakan amin. Kita umat-umat pilihan Allah. Yang sudah dipilih Allah, sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Ya, kita baca di Roma 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29 begini bunyi firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita sudah dipilih dalam kehidupan kita, sudah ditentukan. Ya. Kita umat-umat yang menjadi umat-umat pilihan Allah, yang ditentukan, dipilih oleh Allah untuk menjadi serupa dengan Allah. Di 1 Petrus juga dikatakan bahwa kita adalah bangsa pilihan Allah, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa yang kita terima ketika kita mengenal pribadi Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menyatakan diri sebagai anak-anak Kristus. Ya. Tentunya ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita Yesus Kristus sebagai umat pilihannya, ada satu tanggung jawab, ada beban tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai umat pilihan. Ya, tadi dikatakan di Yohanes 15 ayat 16, salah satu tanggung jawab yang kita sebagai umat pilihannya adalah kita pergi menghasilkan buah, dan buah itu setiap kita sebagai umat pilihannya diperintahkan untuk pergi menghasilkan buah, supaya buah itu tetap. Dalam kehidupan kita banyak hal yang kita hadapi, baik itu tantangan, baik itu kebahagiaan, sukacita, apapun itu yang pernah kita rasakan. Ada satu tanggung jawab yang tetap harus kita kerjakan, adalah kita pergi menghasilkan buah. Rasul Paulus pun tulis di dalam Filipi. Ya, kita baca Filipi 1 ayat 22. Rasul Paulus juga memberikan pernyataan bagaimana dia harus hidup. Ya, di Filipi 1 ayat 22 dikatakan di sini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau kita hidup hari ini seperti Rasul Paulus hidup, dia bekerja memberi buah. Kalau kita hidup hari ini, itu pun kita juga harus bekerja, menghasilkan atau memberi buah. Itu perintah yang Tuhan Yesus nyatakan untuk setiap kita sebagai umat pilihannya. Terus buah apa saja yang dikatakan buah yang tetap? Itu buah yang bagaimana? Yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Ya.
Yang pertama adalah buah pertobatan. Buah pertobatan di dalam diri kita. Di Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan yang bagaimana? Pertobatan adalah berbalik dari hal yang jahat kepada yang baik, dari yang buruk kepada hal yang benar. Itulah pertobatan. Berbalik 180 derajat. Kalau hari-hari ini kita mengalami sesuatu yang gak enak karena perilaku kita, tingkah laku kita, atau dosa kita harus segera berbalik. Kita segera berbalik menuju hal-hal yang berkenan, hal-hal yang dimaui oleh Allah, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu buah pertobatan. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi hari ini kita adalah ciptaan baru. Kita harus jadi ciptaan baru. Tidak ke belakang terus hidup kita. Kita harus jadi satu manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kehidupan kita yang lama sudah berlalu. Itu kehidupan yang jahat, yang tidak berkenan kepada Allah, yang banyak merugikan orang, mungkin banyak ada marah dan mungkin semua. Kita tinggalkan hal itu. Kita mau jadi ciptaan baru, manusia baru. Itulah pertobatan. Ya. Ada banyak hal-hal yang harus kita hindari. Ada banyak hal yang harus kita matikan di dalam diri kita. Ya. Supaya kita bisa bertobat, kita bisa menghasilkan buah pertobatan. Di Kolose 3 ayat 5-17. Saudara bisa pelajari, saudara bisa baca, ya. Kolose 3 ayat 5-17. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, cukup sampai sini, nanti Bapak Ibu bisa baca, saudara bisa baca di rumah. Kolose 3 ayat 5-17. Ya. Disitulah yang Tuhan mau atas setiap kehidupan kita. Menghasilkan buah pertobatan. Dari hal-hal yang tidak berkenan, yang harus kita matikan di dalam kehidupan kita. Kita pergi menghasilkan buah. Yang pertama adalah buah pertobatan. Benar-benar kita bertobat dari kelakuan kita, dari keadaan kita yang buruk, dari kelakuan kita yang jahat. Dan ini harus kita lakukan. Ini perintah dari Yesus kepada setiap kita umat pilihan. Yang kedua, buah roh. Ya, kita tahu dalam buah roh ada 9 buah roh. Ya, di Galatia 5 ditulis di sana, Galatia 5 ayat 22-23. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 9 buah roh ditulis di sini di Galatia. Tidak bisa kita lakukan hanya 1. Atau tidak bisa kita lakukan hanya 8. Sedangkan yang satunya tidak kita lakukan. Kasih yang pertama, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua harus kita
belajar melakukannya. Karena disinilah karakter Allah akan muncul dalam pribadi kita. Karakter ilahi itu akan muncul dalam pribadi kita. Buah roh yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah buah pertobatan, setelah kita bertobat bersungguh-sungguh keluar dari keadaan kita yang jahat menuju kepada kebaikan, menuju kepada keadaan yang semakin baik, semakin berkenan kepada Allah. Pertobatan yang sejati. Kita terus melakukan langkah selanjutnya adalah kita melakukan apa yang menjadi buah. Buah-buah roh itu harus ada dalam kehidupan kita. Tidak bisa ditawar. Itulah karakter anak-anak Allah, umat-umat pilihannya, yang menggambarkan karakter Allah ada di dalam setiap diri kita. Hal apa lagi yang harus kita lakukan setelah itu? Buah yang ketiga adalah buah pelayanan atau buah karya atau buah kesaksian hidup kita. Ya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 3 Yohanes 1 ayat 3 ditulis juga, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Nah, dari buah pertobatan terus kita lakukan yang menjadi buah-buah roh. Kehidupan kita akan menjadi saksi. Kehidupan kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Kehidupan kita akan memberitakan Injil, kabar sukacita kepada setiap orang. Bahkan kita bisa menasihati, bahkan kita bisa memberi pengajaran dengan kesabaran, menegur, mengasihani. Bentuk dari dua buah yang kita lakukan, hasilnya adalah kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara dipakai, dimanapun saudara ditempatkan, itulah buah kebenaran. Ketika orang melihat perubahan hidup kita dari yang jahat kepada yang baik, orang akan melihat karya Allah terjadi atas setiap kita. Karya Allah dialami oleh kita. Dan disitulah firman itu diberitakan. Yaitu lewat kesaksian hidup kita orang bisa melihat bagaimana perubahan hidup kita. Saya dulu juga bukan dari orang yang benar. Kehidupan saya, masa lalu saya banyak orang yang tahu. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan atas hidup saya, karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya berubah, hingga hari ini saya boleh membagikan berkat firman Tuhan. Dan bahkan Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya, yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati saya, tidak pernah saya dengar, tidak pernah saya lihat. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya juga rindu saudara juga mengalami hal yang lebih luar biasanya dari saya. Ketika kita pergi menghasilkan buah, dan buah itu harus tetap ada tinggal dalam kita. Itu buah pertobatan kita, buah kasih, buah roh kita, dan bahkan buah pelayanan kita, kesaksian hidup kita. Firman Tuhan tulis, beritakanlah Injil, kabar kesukaan itu, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Lewat apa? Lewat perbuatan kita, lewat kehidupan kita
yang sudah diubahkan, yang sudah masuk ke dalam perkenanan Tuhan. Dan itu harus kita jaga. Itulah kasih karunia, itulah anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Harus kita jaga supaya itu tetap, buah itu tetap. Supaya kita menghasilkan buah-buah yang tetap. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita, kita mengenal lewat apa? Lewat buah. Jadi dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Jadi dari buahnya saya, engkau mengenal pribadi saya. Kita tidak bisa mengubah hidup seseorang kalau kita sendiri tidak mau berubah. Kita tidak bisa meminta buah kepada seseorang kalau hidup kita sendiri tidak berbuah. Kerjakan apa perintah Tuhan itu pada kita. Pergi, hasilkanlah buah supaya buahmu tetap. Ini perintah daripada Yesus kepada kita setiap umat pilihannya. Kalau kita mengaku sebagai umat pilihannya, kita mengaku dengan mulut kita dan hati kita bahwa kita anak-anak Allah, umat pilihan Allah. Yang harus kita lakukan adalah ini. Menghasilkan buah. Dan ini menjadi kesaksian hidup kita akhirnya. Dan orang akan melihat karya Tuhan ada atas setiap kita. Lupakan yang lalu. Kehidupan kita yang lalu yang mungkin tidak karuan, mungkin tidak benar, mungkin jahat, bahkan merugikan banyak orang, bahkan menyakiti diri kita sendiri. Lupakan itu. Masuk kepada area yang baru, ciptaan yang baru, manusia yang baru. Yang Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk menjadi berkat, untuk kesaksian bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kerjakan itu dalam setiap kehidupan kita. Kita sama-sama belajar, saudara. Sampai hari ini tetap kita harus tetap belajar. Mempertahankan itu lebih sulit. Tapi kita tetap belajar. Lakukan yang terbaik. Apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Kau diberi sebuah pekerjaan yang baik. Tanggung jawab terhadap pimpinan, kepada bos, kepada perusahaan. Engkau diberi sebuah keluarga yang harmonis. Dari bapak, ibu, anak, semua terjadi sesuatu yang indah. Pertahankan itu, pelihara itu, rawat itu. Engkau diberi pasangan hidup yang luar biasa. Yang mensupport, yang boleh saling menopang, saling menghargai. Rawat itu dalam kehidupan kita. Engkau diberi studi yang baik. Bagaimana ketika orang tuamu memberikan yang terbaik untukmu. Dengan bersusah payah menyekolahkan kita. Atau bahkan kau diberi tempat pelayanan yang luar biasa. Banyak orang yang mengikut engkau. Banyak orang yang melihat karya Tuhan ada atas itu. Pertahankan itu. Dan lakukan lebih baik lagi. Sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan kita. Sebagai bentuk kita mengasihi Allah kita. Yang sudah memberikan kesempatan kepada kita. Sudah memberikan anugerah. Kasih karunia-Nya kepada kita. Untuk kita menerima semuanya. Terus tujuannya Yesus apa? Ketika dia sampaikan, pergi, hasilkan buah. Supaya buahmu tetap. Yohanes tadi 15 ayat 16. Kita kembali ke Yohanes 15 ayat 16. Setelah kita menghasilkan buah dan buah itu bisa dilihat oleh banyak orang. Tujuan Yesus itu apa untuk setiap kita? Di Yohanes 15 ayat 16 di bagian terakhir. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Luar biasa. Supaya apa yang kita minta di dalam Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, diberikan kepada kita.
Jadi Yesus menghendaki supaya kita juga menerima apa yang seharusnya sepatutnya kita terima. Lewat apa? Lewat pergi menghasilkan buah yang tetap. Begitu luar biasanya kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus terhadap setiap kita umat pilihannya. Kita memperoleh apa yang kita minta di dalam nama Bapa. Bahkan mungkin yang tidak pernah kita minta, Tuhan sediakan. Tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan sediakan. Tidak pernah dilihat mata kita, Tuhan sediakan. Bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Cara mengasihi adalah pergi menghasilkan buah, itu salah satu caranya. Mintalah, maka aku akan menerima. Carilah, engkau akan mendapatkannya. Ketuklah pintu, engkau akan dibukakan. Sudah jelas itu janji Allah, ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Cuman masalahnya kita harus pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Di sanalah akhir endingnya kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Kita tidak bicara berkat di sini, tetapi ada satu hal tanggung jawab yang kita bicarakan di sini, yaitu menghasilkan buah, di mana karya Kristus akan terjadi atas hidup kita. Jangan sia-siakan keadaan kita hari ini yang sudah Tuhan beri. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan sudah beri. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan sudah sampaikan di dalam kehidupan kita. Itulah cara kita mengasihi Tuhan. Kita pergi, kita menghasilkan buah pertobatan, buah roh ada dalam hidup kita, dan bahkan kita menghasilkan buah pelayanan lewat kesaksian hidup kita, jadi berkat buat banyak orang. Banyak orang diselamatkan, banyak orang akhirnya mengenal pribadi Allah kita. Dan kita pun semakin di bawah, lebih naik lagi. Engkau akan naik dan tidak pernah turun. Next levelnya di dalam Tuhan. Saudara dan saya bisa alami itu. Kita bisa nyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ketika hidup kita pergi menghasilkan buah, kata pergi harus dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir bulan ini kita berharap mungkin PPKM bisa selesai, supaya bisa kita beraktivitas dengan bebas. Dan bahkan yang lebih utama adalah kita bisa beribadah secara tatap muka, tidak lewat virtual lagi. Tapi untuk itu kita juga harus berusaha mentaati setiap aturan dari pemerintah. Saya bersyukur hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada setiap kita untuk hidup menikmati hari ini. Tapi bukan cuma sekedar menikmati, tapi perintah daripada Yesus sendiri kepada kita, setiap kita. Jelas dikatakan kita pergi menghasilkan. Kita harus belajar sama-sama melakukan yang terbaik. Apa yang sudah Tuhan taruh di hatimu, apa yang sudah Tuhan taruh di kehidupan, kita sama-sama merawat, kita sama-sama memelihara itu, kita sama-sama mengerjakannya dengan sepenuh hati. Lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Sebagai ayat yang terakhir, kita mau baca di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai 20. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu berhadapan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu,
mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Janji Allah, ya dan amin. Ya. Rencana Allah tidak pernah gagal. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita diberi pilihan, diperhadapkan kepada pilihan kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Tetapi kita disuruh memilih kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Pilihan ada di setiap kita masing-masing. Kita mau tetap terus menghidupi manusia lama kita, atau kita mau bertobat, berbalik menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, supaya kehidupan kita jadi hidup, kita dan keturunan kita. Dengan apa? Dengan mengasihi Allah, dengan melakukan kehendaknya, dengan berpaut kepada Allah, menjaga hubungan relasi dengan Allah, supaya kita semakin mengenal pribadi Allah kita dalam kehidupan kita, dan kita semakin mengerti, semakin tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita terus dibawa naik dan naik, tidak pernah turun. Memang dalam kehidupan itu ada terjatuh bangun, tetapi yang ingin saya sampaikan, ketika keadaan kita sedang jatuh, ingatlah, Allah kita tidak membiarkan kita jatuh tergelincir. Dia akan selalu menopang dengan tangan untuk membawa kita naik lagi, bangkit lagi. Karena ada tujuan Allah atas setiap kita. Allah inginkan setiap kita menjadi berkat. Allah inginkan setiap kita menjadi kesaksian hidup buat banyak orang, lewat pertolongan Allah dalam kehidupan kita, lewat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah ingin mengenalkan pribadinya lewat kehidupan kita kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Maka dari itu hari ini kita belajar, dan kita harus lakukan, pergi menghasilkan buah, supaya setiap kita mempunyai buah-buah yang tetap, yang bisa menjadi berkat buat setiap orang-orang di sekitar kita. Mari kita belajar lakukan hal itu bersama-sama. Kita meminta Roh Kudus, meminta tuntunan Roh Kudus, meminta kekuatan dari Roh Kudus, meminta hikmat dari Roh Kudus, meminta pengertian untuk kita bisa pergi menghasilkan buah yang tetap, yang akan membuat kehidupan kita semakin naik di dalam levelnya Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini membuat kita semakin lebih ingin mengenal Tuhan. Karena dikatakan, supaya apa yang kamu minta di dalam nama Bapa-Ku diberikannya kepada kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah dibagikan, semua kembali kepada kita. Keputusan ada di tangan kita masing-masing, anak-anak Allah, anak-anak umat-umat pilihan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kita minta tuntunan Roh Kudus, supaya kita mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Haleluya. Kita mau tutup di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Firman-Mu sudah disampaikan, Firman-Mu sudah ditaburkan. Biarlah itu Tuhan, setiap firman yang Tuhan nyatakan pagi hari ini, setiap kami boleh jatuh ke dalam tanah hati kami yang terbaik, supaya itu bertumbuh dan berkembang serta berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami,
Untuk kehidupan kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Untuk kehidupan kami menjadi berkat buat setiap orang-orang di sekitar kami. Mereka bisa merasakan bahwa kasih Allah ada di atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita pagi hari ini. Dan kami akhir ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai ke penghujung ibadah. Kita mau berdoa, kita mau menerima berkat dan kasih anugerah Tuhan. Angkat tanganmu dan kita mau sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus tercurah atas setiap kehidupan kita. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati, kita sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati.